seperti yang disampaikan Anda sama waktu itu, Donald Trump tidak terpilih lagi ke menjadi presiden itu karena kualitas pers di Amerika. Pers Kali ini saya ditemani salah satu jurnalis Radar Madura dan juga sekaligus penulis buku, dan tentunya karya-karyanya sudah banyak dikenal. Dan pada kesempatan malam ini akan membahas tentang jurnalis hadir untuk siapa. Sudah berapa tahun bergabung di dunia jurnalistik, Pak? Saya sudah bergabung dari tahun 2019. 2019. 2019, 2020, 2021, 2022. Jadi sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Bisa tertarik masuk ke dunia jurnalistik itu apa? Sebenarnya saya tidak tertarik banget. Tidak tertarik. Tapi kemudian mungkin Tuhan mentakdirkan saya akhirnya menjadi jurnalis, karena waktu itu pada masa saya mendaftar sebagai jurnalis, saya sedang ada di luar negeri. Saya sedang ada di Pandeglang waktu itu. Jadi waktu itu sedang ada di Pandeglang, Banten, jaga toko kelontong dan orang tua. Dan kemarin waktu itu ada pendaftaran untuk masuk ke salah satu instansi media. Nah waktu itu karena mungkin situasinya saya sedang jaga toko, saya berpikir masa saya mau jaga toko terus. Akhirnya cari peluang pekerjaan. Jurusan S1 masa mau jadi betul, menjadi penjaga toko gitu. betul, tidak masalah masuknya. Cuman apakah profesi menjaga toko itu akan dilakoni terus menerus? Jadi akhirnya situasi itu membuat saya kemudian bertemu dengan keinginan, saya cari pekerjaan lain aja. Dan waktu itu ketemu dengan brosur penerimaan instansi di Radar Madura. Jadi akhirnya saya daftar. Bukan karena tertarik jauh-jauh hari, tetapi karena waktu itu memang situasi sedang terdesak, harus ada pekerjaan, hidupi keluarga, toko tidak mungkin dilakukan terus-menerus, dan akhirnya kita mendaftarlah. Anggaplah beban moral lah keluarga, jadi beban kampus, ekonomi. beban ekonomi. Iya. Beban ekonomi. Jadi modal untuk menjadi seorang jurnalis itu apa yang Sederhananya harus sarjana. sarjana? Karena kalau tidak sarjana sulit untuk memahami istilah-istilah, memahami netralitas. Kalau anak-anak SMA misalkan jadi wartawan kan sulit untuk mengerti tentang netral. Kan wartawan harus independen. Nanti ketika masih SMA kita independen itu apa gitu kan. Tapi kalau sudah mahasiswa kan sudah Paham. jadi timpa organisasi, pengalaman, visi dan lain-lain. Jadi bekalnya adalah untuk jadi wartawan. Apakah itu tentang sedikit alasan tentang politik, tentang organisasi, tentang netralitas, objektivitas, independen, dan etika dan seterusnya. Minimal bisa memahami lah situasi. Itu bekal. Anda ini kan lulusan TBI, Tadris Bahasa Inggris, Betul. kemudian terjun ke dunia jurnalistik. Ini kan tidak berkesinambungan antara prodi yang digeluti dengan karir yang saat ini dijalani antara jurnalis dengan prodi Tadris Bahasa Inggris itu. Betul. Jadi memang tidak ada kesinambungan. Kalau ikut prodi saya kan pendidikan bahasa Inggris, mestinya jadi guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi karena memang konsep itu tidak menjadi faktor. Tidak semua lulusan hukum harus menjadi advokat. Tidak semua jurusan pendidikan harus jadi pendidikan. Ya kita kan sebenarnya ini kembali lagi ya kepada pembahasan takdir. Jadi saya bukan kemudian percaya kepada takdir, tidak. Tetapi maksud saya jalan hidup orang itu tidak ada yang tahu. Jadi walaupun kita sudah sekolah pendidikan 4 tahun, tapi kalau jalan hidup kita berbeda, kita tidak bisa kemudian tiba-tiba saya harus jadi guru, tidak mungkin. Jadi artinya ya saya menjalani, ternyata kemudian saya ketemu dengan ini, ya saya jalani aja. Tetapi saya juga pernah jadi guru. Pernah jadi guru di Sumeneb. SD atau Saya ngajar di SMA. SMA? Tapi ekstrakurikuler bahasa Inggris. Jadi guru pernah. Cuma memang disebut linear tidak linear, memang tidak linear dengan wartawan. Karena wartawan kan ini jurusan jurnalistik atau jurusan komunikasi. Iya. Jadi Anda di lulusan prodi Tadris Bahasa Inggris, kemudian ketika jadi jurnalis itu kan sering disuruh meliput tentang politik pemerintahan,
meliput tentang hukum dan kriminal. Nah, Anda belajar tentang hukum itu dari mana? Ini kan lulusan kamu bukan lulusan hukum. Saya tidak belajar, saya belajar waktu di lapangan. Di lapangan atau tidak? Otodidak pasti. Jadi ketika kemudian saya disuruh meliput tentang hukum dan kriminal, saya tidak tahu apa itu KUHP, tidak tahu apa itu KUHAP, Iya. kitab undang-undang hukum acara pidana atau kitab undang-undang hukum pidana, saya tidak tahu. Jadi pasal berapa, ketika ada maling ditangkap itu pasal berapa. Iya. Kemudian bagaimana proses penyelidikan sampai penetapan tersangka ke kejaksaan, dilimpahkan ke pengadilan dan divonis, saya tidak tahu. Iya. Jadi belajar di lokasi. Belajar di lokasi, ketemu dengan advokat, belajar ke advokat. Betul, ketemu ke polisi, belajar ke polisi. Jadi ketika wawancara, ambil belajar waktu itu. Ketika bingung, nanya dulu ke senior. Iya. Jadi ketika baru-baru jadi wartawan, saya tidak banyak mengajukan pertanyaan ketika kasusnya hukum kriminal. Mendengarkan senior-senior yang wawancara. Iya. Ketika didengarkan tidak mengerti, tanyalah kepada senior waktu itu. Iya. Otodidak dalam arti belajar sendiri waktu itu. Ketika Anda terjun ke dunia jurnalistik ini kan pasti ada rasa senang dan duka lah di bergabung di dunia jurnalistik. Hari ini untuk apa? Jadi dari senangnya dulu apa bergabung di dunia jurnalistik atau jadi wartawan itu? Ketika kemarin kemudian saya sempat ada niat berhenti jadi wartawan. Jadi yang saya bayangkan dan saya rasa tidak bisa ditinggalkan adalah jaringan komunikasi dengan berbagai macam jabat, dengan berbagai macam orang. Ya. Itu yang kesenangan mungkin tidak bisa dimiliki oleh mereka. Ya. Saya sering mengatakan ke teman-teman, kalau kamu seorang wartawan masuk ke pendopo ingin ketemu bupati, Satpam tidak akan bertanya atau Pol PP tidak akan bertanya keperluanmu apa. Ya. Karena orang sudah tahu saya wartawan. Ada kepentingan yang memang orang sudah tahu kepentingannya wawancara. Walaupun tidak semuanya kepentingan wawancara. Iya. Jadi maksudnya wartawan bisa masuk kemana saja. Itu yang paling menyenangkan. Ke polisi kita bisa masuk, ya kan? Iya. Pejabat bisa masuk, ke bahkan ke PSK bisa masuk, ke wawancara, ke tukang becak juga bisa masuk. Dalam sih sesuai dengan segmen pemberitaan kita, sesuai sesuatu yang bisa diberitakan. Pastikan ada narasumbernya dan kita ketemu dengan itu yang mungkin orang biasa tidak bisa dilakukan. Itu yang paling menyenangkan. Jadi jurnalis itu harus dimanfaatkan untuk membangun jaringan. Betul. Dan itu yang tidak bisa saya tinggalkan ketika kemarin saya ingin berhenti jadi wartawan. Saya tidak bisa lepas dari hidup berjejaringan yang sudah saya nikmati. Kalau susahnya yang itu tekanan. Jadi terjadi media itu tekanan. Ketika memang kita sedang Maksud tekanan itu apa? ya ketika kita sedang misalnya ingin istirahat capek dan susah, kita kadang memiliki keinginan sendiri yang satu dari lebih kita dibuat tekanan harus beritanya harus selesai dan kurang harus selesai, ini kita ditekan target harus selesai, harus investigasi ini, harus menemui ini dan seterusnya, dan itu tekanan gitu kan. Sementara naluri hidup manusia saya juga hidupnya santai-santai. Hidup santai gaji besar. Itu kira-kira. Pers itu sebagai pilar demokrasi keempat, selesai eksekutif, legislatif dan yudikatif, tentu punya peranan tersendiri pers. Peran pers itu sendiri terhadap pembangunan suatu daerahnya apa? Ya menurut saya sih peran pers sebenarnya sederhana. Dia mengontrol jalannya. Yang dimaksud mengontrol begini, pers itu kan sebenarnya jadi corong media publikasi. Jadi misal kamu seorang pejabat, kamu bisa korupsi loh, tanpa diketahui siapa tuh. Korupsi merusak demokrasi, gitu kan? Mengambil hak pembiayaan rakyat. Kalau tidak ada wartawan, tidak diberitakan media, orang korupsi bisa tidak diketahui. Tapi kadang pemerintah itu beranggapan bahwa adanya pemberitaan itu menghambat kadang terhadap program pemerintah, misalkan seperti infrastruktur, kalau ditulis itu akan merasa terhambat dan tidak berjalan. Kira-kira menganggap seperti apa? Itu saya pikir sudut pandang kolonial, sudut pandang Belanda. Kita ini tidak sedang berhadapan dengan
penjajahan. Jadi maksudnya itu paradigma seperti itu kan sebenarnya paradigma lama. Artinya kalau pejabat masih berpikir bahwa pemberitaan yang benar itu kemudian melucuti kerja pembangunan pemerintah, saya pikir itu sudut pandang Belanda, sudut pandang penjajah waktu itu yang ketakutan terhadap kebangkitan Indonesia. Jadi curiga. Padahal kalau kita mengacu kepada misalkan bagaimana kerja jurnalisme di barat, pers justru menyelamatkan. Itu diberitakan agar pemerintah berpikir, bukan pemerintah takut. Ya kalau takut berarti memang dia masih mengadopsi prinsip yang lama. Nah, misal ada jalan ya, rusak, diberitakan, oh itu sudah rusak, gitu kan? Ya kan? Kan memang sudah rusak. Gitu. Sebenarnya fungsi seorang jurnalistik ini apa sebenarnya? Ya sebenarnya kan hilir dari pemberitaan itu kan membuka keran opini publik. Seperti yang disampaikan Anda sama Novi, Donald Trump tidak terpilih lagi menjadi presiden itu karena kualitas pers di Amerika. Pers kemudian wartawan kemudian mencari data-data bagaimana Donald Trump tidak bayar pajak, diberitakan oleh media, sehingga masyarakat punya anggapan yang disebut dengan opini. Gara-gara baca berita yang ditulis wartawan, masyarakat punya opini. Opini inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat berpikir, yang kemudian hilirnya bisa menyebabkan dia mau pilih siapa nanti pemimpin kita. Nah, jadi intinya pers itu adalah melahirkan opini publik. Jadi masyarakat yang membaca berita bisa berpikir, oh ternyata kepemimpinan sekarang begini, kebijakan yang sekarang begini, oh ternyata realisasi APBD begini, oh dewannya ini. Jadi pikir akhirnya masyarakat, beropini masyarakat, gara-gara baca berita, dan akhirnya mikir, oh saya tidak mau pilih jalan ini, karena kebijakan yang rusak. Atau nanti bisa memobilisasi gerakan masyarakat. Makanya sebenarnya kalau mau diteliti, landasan besar orang demonstrasi sebenarnya itu dari berita. Wartawan harus mengungkap data, jadi masyarakat berdemo gara-gara melihat berita. Tapi kan sekarang tidak. Masyarakat cari data sendiri. Ya mungkin karena kualitas pers hari ini tidak banyak dipercaya ya. Karena mungkin ada wartawan yang berlewat, ada wartawan yang juga transaksional, main lapangan yang begitu saja, gitu. Sehingga masyarakat tidak percaya terhadap produk pers. Peran seorang jurnalis untuk memerangi hoax, karena masyarakat itu lebih percaya dengan media sosial seperti Facebook ketimbang WA, ketimbang media massa seperti yang dijalani oleh seorang jurnalis. Kalau saya melihat atau menelaah ya, kita berpikir ke awal dulu, kenapa orang bisa percaya kepada media sosial? Karena saya pikir kehadiran media sosial itu lebih awal daripada kesiapan mental mereka. Jadi maksud saya begini, teknologi itu berkembang begitu cepat. WhatsApp bisa buat story, dulu kan nggak bisa lah. WA dulu nggak bisa buat story. Facebook berkembang, YouTube berkembang, Instagram berkembang, WA berkembang. Sementara perkembangan yang begitu cepat itu tidak diimbangi dengan mental dan pendidikan media sosial. Tapi bukannya masyarakat sudah mulai tidak percaya kepada media massa, lebih percaya kepada media sosial atau bagaimana Anda? Itulah maksud saya kemudian ketika masyarakat kemudian tidak terpilih dalam hal media sosial, ya kan? Mereka akhirnya mengadopsi media sosial, ya kan? Karena mental mereka tidak siap. Mereka kan lebih sering ketemu dengan story WA ketimbang berita, ya kan? Mereka lebih sering buka Instagram, lebih suka kepada tontonan-tontonan yang itu bukan karya jurnalis, lebih melihat story WA-nya orang, status Facebooknya orang, YouTube-nya orang, Instagram-nya orang, dan itu bukan bersumber atau lahir dari produk pers. Kan random kan? Apa ya bedanya informasi yang disebarkan oleh pers dengan produk yang disampaikan orang di media sosial? Ya. Apa bedanya? Ya kalau orang upload story kan orang nggak perlu ke lapangan. Nggak perlu kenapa? Jadi misal begini, Iya. ada banjir ya, Ada banjir misalnya. Kamu dapat video dari orang, Iya. kamu upload di story kamu. Iya. Orang pertama berpikir itu kamu yang ngambil videonya, padahal orang. Dan orang. Dan itu nggak diketahui kapan.
Jadi kalau mau ngupload story kan tidak ada batasan. Mau ngupload kapan gitu, mau yang diupload berita kapan gitu, bohong atau enggak orang tidak tahu. Iya. Ya. Tapi produk pers, berita yang tidak kamu upload kan diverifikasi ya. Diverifikasi. Saya nulis berita itu. Itu kan diedit dulu oleh redaktor. Iya, itu. Ini kapan bila ada jam berapa? Artinya dikonfirmasi lah. Dikonfirmasi sehingga data itu betul. Jadi makanya saya katakan media sosial hari ini bukan hanya hoax. Saya pikir ini juga memproduksi bohong. Atau misalnya, kamu di mana bos? Saya ada di kampus. Ada foto kampus kamu yang lama disimpan di sini. Saya ada di kampus, dikirim fotonya. Padahal itu foto lama. Siapa yang tahu? Gitu kan? Artinya media sosial itu sebenarnya adalah tempat di mana orang bisa dengan mudah membuat kebohongan. Makanya bedanya dengan berita diverifikasi. Tapi karena orang lebih banyak mengonsumsi media sosial, akhirnya mereka lebih banyak terjebak kepada kebohongan daripada produk. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pendidikan media, pendidikan media sosial kalau perlu. Media sosial, ya. Nah, saya katakan mungkin kemarin harus ada pendidikan media sosial. Ini jangan dientengkan, Iya kan? Iya, kan memberikan semacam sosialisasi. Jadi kalau perlu memang ada perguruan tinggi yang memang di situ ada mata kuliah yang sengaja mengajarkan tentang pendidikan media sosial. Itu bukan sepele, karena kita memang media sosial itu sesuatu yang kita konsumsi dengan wajib. Dulu kalau kita beli Facebook, kalau kita dulu beli HP, Facebook itu nggak ngikut ke HP. Sekarang kalau beli HP, sudah dalam HP-nya ada aplikasi yang memang itu sudah ikutan dari HP-nya. Jadi menurut saya media sosial ini sesuatu yang lebih dekat daripada Dulu itu tidak ada yang namanya media massa seperti media online, hanya media cetak. Nah, hari ini dengan perkembangan media online itu atau media massa itu seringkali banyak tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan marwah dari seorang jurnalis itu lebih bagus di mata masyarakat, itu harusnya bersikap seperti apa juga? Kalau saya berpikir ini harus dimulai dari dulu. Pertama, media itu online harus merekrut wartawan yang benar-benar terlatih, kemudian juga punya wawasan jurnalisme yang luas, yang tidak boro-boro ini diberitakan, tidak layak berita diberitakan, hanya mengejar clickbait, judulnya nggak sesuai dengan isinya. Itu kan juga merosotkan. Menulisnya seharusnya berbasis data, gitu. Harus berbasis data, dan ini butuh kecerdasan. Bagaimana caranya juga clickbait tapi sesuai dengan isinya, gitu kan? Itu yang pertama. Jadi dari sisi jurnalis harus kompeten juga. Yang kedua, harus benar-benar valid dan tata ejanya harus benar. Karena banyak orang bahasa mengkritik kalau ada media online tata ejaannya keliru, orang bilang. Iya. Jadi meskipun online, kalau tata ejaannya apa? Jadi meskipun online, gitu kan, orang sudah mulai ya apa ini nggak sesuai dengan ejaannya, gitu kan. Seharusnya isu-isu yang tidak menarik itu tidak diliput oleh seorang jurnalis. Makanya ini meskipun online dan sekarang tidak dipercaya, ya seorang jurnalis, seorang pemilik media redaktur harus mengusahakan sesuatu dan yang selanjutnya adalah ini yang mendalam. Kita media online ini kan biasanya kalau memberitakan sesuatu hanya ada standar-standar saja. Ini yang tidak terjadi di media. Tapi di menurut saya semakin data susah juga, kita semakin tahu bahwa ini data. Iya. Jadi jadi maksudnya begini, semakin mudahnya data, kita semakin berpikir bahwa sesuatu yang bukan data kita anggap data, gitu kan? Dari saking mudahnya data, misal ada orang ada carok misalnya, atau ada pembunuhan, dianggap histori orang, kita sudah menganggap itu data.
itu karena kita sudah di era terbuka ya. Iya. Sedikit-sedikit itu disebut data, padahal bukan data. Makanya kemerosotan produk jurnalistik itu juga karena kita bergeser mindset kita tentang data. Tapi kayak begitu. Jadi dulu yang sudah data dengan yang dimaksud dengan data adalah sesuatu yang begini gitu ya. Sekarang permukaan sudah dianggap data. Makanya banyak media sosial juga dijadikan referensi oleh media-media besar untuk gitu ya, untuk dijadikan berita. Misalnya kayak pertandingan Aska Corbuzier dengan Vicky gitu. Itu muncul di Instagram. Kemudian si media meliput itu, menulis itu jadikan berita tanpa kemudian konfirmasi kepada yang bersangkutan misalnya. Itu sudah dianggap data. Sudah dianggap. Artinya semakin mudah orang menganggap data, semakin dangkal juga akhirnya produk jurnalistik kita. Dan itu yang hambatannya sebenarnya. Mengapa sekarang sedikit-sedikit data, gampang data, dan itu yang menyebabkan kita akhirnya bergeser tentang apa itu data. Ada seorang jurnalis melihat tantangan jurnalis ke depannya ini seperti apa? Dengan perkembangan informasi media sosial ini melihatnya Anda seperti apa? Tantangannya sebenarnya harus sabar dalam maksud media online itu kan tujuannya kan sekarang obsesi dari media online itu kan cepat. Beda dengan cetak. Iya. Kejadian hari ini pasti terbit besok. Pasti besok. Cetak. Kalau online kan kita sekarang berupaya untuk terdepan. Kejadian sekarang dia menit harus sudah tayang. Iya. Itu tantangan. Kalau kita mengikuti ritme itu, kita akan terjerumus kepada ketidakvalidan, kepada kesalahan, dan seterusnya, begitu ya. Iya. Kecuali memang wartawannya terlatih. Jadi maksud saya harus menghindari obsesi cepat. Ya. Jadi kita tidak perlu obsesi untuk kemudian saya harus terbit berita paling cepat. Mengusahakan itu sama saja dengan kita terjebak kepada kesalahan-kesalahan. Obsesi. Iya. Kemudian saya juga melihat semakin hari semakin banyak orang yang tidak percaya kepada wartawan. Iya. Itu tantangan juga. Kenapa kok bisa Yes. masyarakat tidak percaya terhadap wartawan? Iya banyak faktor. Kalau di Madura ini saya lihat karena wartawan ini juga banyak yang tentang peras. Memang ada jurnalis tukang peras? Ya seharusnya tidak ada. Seharusnya Berarti tidak. kalau ada tukang peras dan dia mengaku jurnalis, berarti yang benar dia tukang peras tapi identitas jurnalisnya abal-abal. Jadi kalau Oknum lah istilahnya. oknum lah. Dan itu bukan wartawan pasti. Karena kalau wartawan tidak ada tukang peras. Iya. Jadi maksudnya kalau ada wartawan, dia memeras orang, berarti satu dari keduanya itu gugur. Kalau dia tukang peras, berarti dia bukan wartawan. Kalau dia wartawan, dia pasti bukan tukang peras. Nah kalau ada wartawan dan ada tukang peras sekaligus dalam dirinya, berarti identitas wartawan dia gugur. Walaupun dia tercatat di dalam satu media. Itu yang kedua menyebabkan krisis kepercayaan. Iya. Kemudian yang kedua, yang membuat krisis kepercayaan adalah dangkalnya karya. Dangkalnya. Jadi kita menulis sesuatu yang orang sudah tahu. Iya. Jadi misal sekali lagi banjir melanda perahu hanyut misalnya ya, kejadian-kejadian seperti itu ditulis lagi oleh media. Orang nggak usah baca berita, orang sudah nonton di story di Instagram. Jadi kalau produk jurnalisme itu sama dengan produk media sosial, ya ngapain baca? Ya akhirnya orang berpikir, ngapain juga percaya kepada karya pers? Ngapain juga percaya kepada wartawan? Mau itu sama dengan apa yang terjadi di media sosial. Nah pergeseran ini yang menjadi tantangan. Saya katakan harus kembali dari dulu ke hilir. Wartawan harus menyajikan berita yang itu tidak bisa dilihat di media sosial. Iya. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini jurnalis tukang peras, ini jurnalis memang profesional. Itu untuk mengetahui jurnalis profesional dan tukang peras itu bagaimana? Kalau misalkan ada jurnalis tukang peras itu, Ya makanya saya katakan pejabat itu harus cerdas. harus cerdas. Sorry.
pejabat kita di Makassar itu banyak yang tidak cerdas. Kalau cuma pengen tahu ini wartawan abal-abal atau tidak, sederhana aja. Tuh, ya, itu masyarakat yang udah terkecoh. Ini wartawan atau bukan? Satu, kan tahu medianya apa. Idenya Oke, itu kan. artinya berbadan hukum atau tidak. Iya, cuma cari tahu. Kalau ada orang datang ke kamarnya, Mbak saya wartawan, Pak saya wartawan. Tanyakan dulu mediamu apa? Cari tahu dulu. Misalnya Times Indonesia. Cari tahu ada nggak websitenya? Iya. Tercatat nggak wartawannya di situ? Iya. Kan Radar Madura. Oh ini bener nggak wartawan Radar Madura? Cek aja. Kan di Radar itu ada tulisan wartawan Pamekasan siapa ada. Kalau nama saya nggak tercatat di situ, saya ngaku Radar Madura. Berarti kan jelas saya bohong. Kadang pejabat kita itu nggak semuanya cerdas. Ada orang ngaku wartawan ini dia langsung percaya. Langsung percaya. Nah ketika dia minta uang, misalnya meras ini meras itu, dikasih. Kemudian dia yang mengasih, ngomong ke teman-teman pejabat yang lain, ada berwarna begini. Padahal dia oknum lah. Ya oknum dan dia sendiri nggak mengkos. Iya. Makanya pejabat itu mestinya juga harus cari tahu media. Kantornya di mana? Isu medianya apa? Kapan kamu bertukar di situ? Ada ini kan tidak? Iya. Kan begitu. Tapi kan pejabat nggak cerdas itu. Nggak cerdas itu. Gitu. Nggak secerdas itu. Boro-boro ada orang datang dianggapnya wartawan, semuanya disamakan. Itu kekeliruan zaman kita hari ini yang kurang cerdas itu. Orang jadi wartawan itu tidak sembarang orang. Tidak sembarangan. Harus Betul. paham. Saya urut dari dulu. Orang jadi tidak semua orang bisa jadi wartawan. Iya. Artinya hanya sedikit orang. Sedikit ya. Misal, siapa yang kuat feeling tiap hari nyari berita depan? Iya. Kalau kayak kemarin ada kejadian longsor di wilayah Pasian, Iya. bolak balik dari Binjang itu Pasian ke kota, Iya. masih cari berita lain ke kecamatan Belanakan, pindah lagi ke Kelis, pindah lagi ke Popo dan seterusnya. Satu hari, 3 tahun. Ya, Jadi iya, capek iya. juga. Maksud saya bukan hanya capek, tapi juga ketahanan fisik. Iya. Karena saya juga tahu, ada dengar dari adik-adik, Kak saya jadi wartawan 2 hari sudah masuk angin. Soalnya. Saya sudah capek, ya kan? Tidak sembarang wartawan. Tiap pagi gue mulai mandi yang pertama. Iya. Jadi orang-orang pilihan lah saya sebut Iya. untuk fisik ya. Tidak semua orang punya. Tidak banyak yang jadi wartawan. Iya. Wartawan ini akhirnya sulit ya. Orang-orang yang kuat seperti ini sulit. Sementara di sisi lain media semakin mudah berkembang. Iya. Jadi kemudahan media ini, berkembang pusatnya media ini mencari personil atau personal yang sulit didapatkan. Jadi akhirnya media karena banyak semakin tumbuh, sementara stok wartawan sedikit yang berkualitas. Jadi akhirnya si media merekrut mereka yang sebenarnya tidak pantas jadi wartawan, Iya. tidak pantas, tidak punya skill dan tidak berbakat di situ.